Oke, Halo Kak, Ella. suara aku udah kedengeran belum ya? eh Dengeran Ella. Oke, Ella. Oke, Kita mulai ya. oke, aman Kak. Oke. Oke nih, Ella udah datang nih. Em, jadi kita langsung aja, Ella. Makasih Ella udah mau gabung sama kita dan sudah mau live sama kita hari ini di Liberty Talks, Suara Kebebasan. Kita sapa teman-teman dulu nih, Ella. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung dengan kita hari ini, spesial untuk apa namanya berdiskusi bersama-sama. Kita akan membahas satu tema menarik, satu aspek penting itu nih di tengah-tengah kita semuanya, tentu karena tema kita hari ini adalah karena kita diskusi malam hari ini di program Liberty Talks yang diselenggarakan oleh Suara Kebebasan. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kita akan ngobrol-ngobrol hal-hal terkini tentang apa namanya libertarian begitu. Dan seperti yang apa namanya sudah teman-teman sebagian hari ini sudah dapatkan informasinya. Hari ini kita akan ngobrol bareng Ella dan kita akan ngobrol tentang satu tema yang menarik, yaitu tentang feminisme liberal nih. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang hari ini sudah malam ini di tanggal 8. Oh iya nih, sebelum kita lanjut diskusi ini ternyata harus ingetin teman-teman dulu nih, Ella. Hari ini kita Perempuan. iya, by the way kita memperingati Hari Perempuan pas banget, dan juga selamat Hari Perempuan buat Ella juga nih. Makasih Uh, Kak. Hampir lupa ini tadi kelewatan, padahal itu penting banget, dan tentunya ini tema kita juga pas banget nih lah. Ini kemarin tuh sempat kita keliru untuk nyantumin tanggal tuh, harusnya Iya, makanya aku bingung Rabu Kak, minggu sempat depan. 15 Maret, kok lama banget ya. Padahal momennya Makanya pas ini. makanya keliru itu, ternyata ternyata yang malah Rabu ini pas banget dengan Hari Perempuan gitu ya. Jadi ini pas banget, tema kita juga cocok banget. Jadi nanti mungkin Ella juga sekaligus akan bahas ini nih sama teman-teman semuanya. Jadi teman-teman nanti bisa moga-moga kita bisa dapat insight baru. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman semuanya, kita akan ngobrol banyak nih tentang feminisme liberal ya. Jadi apa namanya, kalau kita bicara feminisme liberal ya, sebelum nanti kita bicara pengertiannya nanti juga akan dijelasin sama Ella, cuman saya ngasih prolog dikit di depan. Kalau kita bicara aspek individu dalam perspektif libertarian itu kan penting banget ya. Jadi kita punya semacam self ownership gitu ya, kepemilikan diri begitu, untuk menentukan mana yang baik dan mana yang benar begitu buat diri kita masing-masing. Itu adalah semacam sesuatu yang taken for granted, yang kita miliki sejak kita lahir gitu. Dan dalam konteks perempuan, dan yang mungkin juga sekarang menarik untuk diperbincangkan adalah sebetulnya women and dan laki-laki, women dan laki-laki ya, perempuan dan laki-laki itu mempunyai hak yang sama begitu, kesempatan yang sama gitu ya. Kalau kita bicara dalam konteks manusia, kita juga punya rasionalitas yang sama, kemampuan yang sama dalam melakukan apapun. Dan setiap, baik itu laki-laki maupun perempuan, punya otonomi yang sama untuk melakukan sesuatu yang menurut dia, baik itu laki-laki maupun perempuan, anggap itu sebagai sesuatu yang benar, sesuatu yang baik terhadap dirinya. Nah, tentu hari ini kita akan, dan sesuai banget dengan Hari Perempuan nih, kita akan bahas ini dalam kacamata feminisme liberal yang menarik buat nanti mungkin
teman-teman semuanya yang hari ini bergabung di live Instagram kita nih, di Suara Kebebasan. Yang hari ini nanti akan bersama-sama kita, yaitu adalah Ella atau Samuela Christie, yaitu Ella adalah kontributor juga di Suara Kebebasan. Jadi kalau teman-teman cek di portal kita adalah salah satu Suara Kebebasan adalah aktivisme digital, yang mana di situ nanti teman-teman bisa lihat di platformnya ada berbagai macam tulisan-tulisan tentang libertarian. Jadi teman-teman bisa cek di situ, termasuk nanti banyak sekali juga tulisan-tulisan Ella di situ. Soalnya hari ini baru saja nih tadi jam 7 kita naikin tulisan Ella itu berhubungan gender, terus kemudian pemberdayaan perempuan dan teknologi. Itu kan juga sebetulnya salah satu tema Hari Perempuan hari ini kan juga digital ya, digital. Jadi perempuan juga digital. Yang satunya lagi kita yang bicara tentang embrace equity. Oke. Jadi nanti Ella akan ajak kita juga untuk diskusi itu dan jelasin itu. Tapi mungkin kita mulai dari mana nih lah pembahasan atau sharing kita tentang feminisme liberal. Menurut atau mungkin Ella dulu deh. Kira-kira mungkin kalau teman-teman nih semua yang ada di sini pengen tahu sebetulnya, mungkin tadi kalau prolog saya kan mungkin masih singkat banget ya lah ya. Sebetulnya kalau feminisme liberal itu apa sih lah, atau mungkin nanti juga bisa dijelasin ke teman-teman semuanya yang sudah bergabung nih sama kita malam hari ini. Oke, sebelumnya makasih banyak ke Kak Galang sama Kak Dinda udah kasih kesempatan aku buat ikut jadi pemateri di Laptop lagi buat yang kedua kalinya ya kayak mungkin kalau misalnya bahas feminisme liberal, aku sendiri tuh mesti belajar banyak banget di ilmu politik gitu kan. Aku sekarang lagi belajar di ilmu politik semester 4 dan aku mesti banyak belajar banget dari dosen-dosen aku, dari buku-buku yang jadi referensi tugas-tugas aku gitu. Tapi yang mungkin kalau misalnya aku mau bahas feminisme liberal tuh dari dari sejarahnya mungkin ya, kayak gimana, kenapa sih feminisme liberal itu bisa muncul gitu pada awalnya. Mungkin sejarah itu dimana kalau misalnya kita tarik ke belakang lagi, pas hak-hak perempuan itu masih belum diakui. Itu sekitar kira-kira tahun 1960-an di Amerika itu ada namanya tuh sistem hukum yang dibilang diskriminatif di Amerika karena konstitusi Amerika itu tersebut masih menggariskan pada perbedaan gender gitu. Jadi kayak masih melihat hukumnya itu berdasarkan benar-benar bias kepada salah satu gender tertentu, yaitu laki-laki gitu. Nah itu sekitar 1961-an dan realitanya pada saat itu adalah ya benar-benar mensubordinasi perempuan gitu, dimana kayak seorang perempuan tuh cuma bisa dapat akses kartu kredit dengan persyaratan menikah dan perizinan dari suaminya. Terus perempuan juga nggak bisa bebas konsumsi pil KB karena dianggap perbuatan tidak bermoral gitu. Terus juga ada juga perempuan nggak bisa menjadi hakim dan pekerjaan-pekerjaan lain yang nggak bisa diakses oleh perempuan. Terus perempuan di Amerika juga selalu termarginalisasi gitu dalam bidang sosial atau politik gitu, kayak dimana mungkin kalau misalnya aku hidup di Amerika zaman dulu nih, zaman tahun 1961, mungkin aku nggak bakal dikasih kesempatan buat ngomong depan publik kayak gini gitu. Mungkin aku nggak bakal punya kesempatan buat ngomong sama Kak Galang, aku mungkin nggak punya kesempatan buat nulis tentang keadaan politik pada saat itu gitu. Intinya aku mungkin sebagai perempuan saat itu, ya udah kita semua perempuan itu nggak bisa berdiskusi di ruang publik gitu, nggak bisa mempunyai hak yang setara dengan laki-laki gitu. Nah, itu kan kayak ya gitu memarginalisasi perempuan secara umum kan dalam seluruh aspek bidang kehidupan gitu. Nah, terus segregasi perempuan ini tuh sebenarnya kalau menurut aku juga dari kita, kalau misalnya itu kan di Amerika tahun 1961-an, dan kalau misalnya kita tarik ke belakang lagi, penyebab dari segregasi perempuan itu juga bisa dikatakan karena mungkin dari zaman nenek moyang kali ya, dimana kayak laki-laki itu kan pasti dianggap memiliki fisik yang lebih kuat, perawakannya lebih
fisiknya kuat juga gitu. Jadi kayak pekerjaan yang di luar rumah kayak misalnya berburu itu pasti semuanya dilakukan oleh laki-laki gitu. Dan ya udah perempuan dengan fisik yang lebih lemah, dengan perasaan yang lebih lembut anggapannya, itu pasti selalu ditempatkan di pekerjaan-pekerjaan ranah domestik kayak misalnya ngurus anak, masak dan lain sebagainya gitu. Itu kan udah itu pembagian dari zaman nenek moyang gitu. Dan mungkin kalau yang aku amatin itu juga apa ya, mempengaruhi kenapa mungkin pas saat itu Amerika itu mesti menganggap perempuan itu lemah, perempuan itu nggak bisa bekerja yang di pekerjaan laki-laki gitu. Jadi sebenarnya tuh menurut aku sendiri, aku yang lihat juga pembagian masyarakat ini udah terbangun sejak ya zaman nenek moyang itu gitu, udah terkonstruksi gitu. Pembagian gender, kalau misalnya laki-laki harus ini, kalau misalnya perempuan tuh harus ini gitu. Laki-laki di pekerjaan luar, mungkin di apa bidang politik, bidang sosial, tapi perempuan itu biasanya cuma di ranah domestik aja gitu, karena sebelumnya dari zaman nenek moyang juga perempuan nggak pernah bekerja di luar gitu, jadi dianggap ya kemampuannya tuh kurang dibanding laki-laki yang udah berpengalaman dari dulu gitu. Nah, uh, kalau aku baca juga kalau misalnya dari sini tuh akhirnya tuh muncul gerakan-gerakan perempuan yang menuntut hak dan kesetaraan dengan kaum laki-laki gitu. Jadi fokusnya adalah pada subordinasi perempuan di ruang publik. Jadi karena melihat perempuan yang semakin termarginalisasi, perempuan hak-haknya tidak dapat diakses dengan mudah gitu. Jadi kayak akhirnya tuh muncul gerakan-gerakan perempuan yang menuntut hak kesetaraan itu gitu. Nah, tapi pas yang aku juga baca itu di mana kata-kata yang muncul sebelum itu tuh masih belum ada feminisme gitu. Jadi feminis itu belum muncul secara kata-kata, tapi mungkin dulu tuh sebutannya kayak womanism, terus the woman movement gitu. Kayak ya yang hal-hal yang berbau woman gitu lah, bukan feminisme gitu. Nah, terus baru pertama kali dipakai kata-kata feminisme itu adalah ketika revolusi Prancis gitu. Jadi yang aku lihat itu perkembangan menuju ke arah feminisme liberal itu mungkin dari Amerika, terus dari Inggris juga ada tentang dari revolusi industri, terus di Rusia juga ada mogok buruh perempuan itu yang nantinya akan diperingati sebagai sejarah Hari Perempuan Internasional yang sekarang kita rayakan. Terus kalau misalnya di Prancis juga itu ditemukan pertama kali kata feminisme. Nah, uh, ide ini tuh kayak yang aku juga baca, ide ini tuh mengusung transformasi perempuan dan masyarakat yang berdasarkan saling ketergantungan, bukan pada kompetisi dan mencari keuntungan gitu. Jadi ide ini tuh mengusung kalau misalnya perempuan dan laki-laki mau hidup di manapun gitu, mau hidup di kapanpun, itu pasti membutuhkan satu sama lain gitu. Jadi saling melengkapi gitu. Nah, pemikirannya ini pun juga banyak mempengaruhi tokoh-tokoh emansipasi perempuan saat itu gitu. Nah, jadi uh, adanya revolusi itu yang menurut aku uh, mengasih apa ya, kesempatan gitu buat gerakan perempuan untuk ikut menyuarakan kepentingan-kepentingan mereka gitu. Nah, terus mungkin kalau misalnya aku udah bahas tentang sejarahnya sedikit ya, kayak mungkin aku bahas tentang apa sih pengertian feminisme liberal secara umum yang sepengetahuan aku gitu. Nah, feminisme liberal itu menurut aku umumnya pertama kali di ini ya, di Amerika gitu, banyak menganutnya di Amerika. Karena kan feminisme liberal yang kita tahu tuh berlandaskan pada Declaration of Independence-nya Amerika gitu, bahwa ya itu tadi laki-laki dan perempuan diciptakan sama gitu. Jadi feminisme liberal itu ya berlandaskan juga pada gagasan liberalisme gitu, kayak ada fokusnya pada individu, pragmatisme, reformasi hukum dan politik gitu. Itu yang aku baca juga 3 poin utama dari yang mau diangkat dari gagasan feminisme liberal itu gitu Kak. Jadi gimana uh, feminisme liberal itu mengusung individualisme, jadi kayak pengakuan hak-hak individu perempuan, jadi melalui undang-undang yang melindungi hak pribadi perempuan gitu. Kalau misalnya sebelumnya mungkin perempuan tuh nggak bisa punya aset pribadi gitu. Nah, itu feminisme liberal pengen mengangkat itu gitu. Jadi supaya perempuan tuh bisa punya aset pribadi tanpa harus menikah, tanpa harus persetujuan dari suaminya dulu gitu. Jadi benar-benar aset pribadinya gitu.
Nah, terus kalau misalnya reformasi hukum dan politik yang ingin dia angkut oleh feminisme liberal itu juga sama sih kan sebenarnya memperjuangkan hak dan memperbaiki kehidupan perempuan gitu. Jadi kayak intinya tuh kesetaraan pada setiap aspek kehidupan, kesetaraan pada aspek politik, kehidupan politik, terus bidang pendidikan juga, di mana dulu kan perempuan juga pasti nggak bisa ngakses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki gitu. Jadi kayak semua hak, semua akses ke dalam bidang-bidang tersebut gitu, ke bidang politik, ke bidang pendidikan, ke bidang sosial itu semua feminisme liberal tuh pengen angkat semua isu itu agar perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki di bidang-bidang tersebut. Terus, nah kalau misalnya yang aku tahu juga gitu, berdasarkan deklarasi tersebut, Declaration of Independence yang dilandasi oleh feminisme liberal ini, gerakan feminis itu juga menuntut otonomi perempuan sebagai individu dan pemikirannya bahwa perempuan itu sebagai kolektivitas sosial yang harus bersatu dalam memperjuangkan kepentingan perempuan gitu. Jadi di samping individu sendiri, feminisme liberal itu apa ya, melihat ya kita sesama perempuan juga kayak harus woman support woman gitu kak. Jadi kayak harus ya saling mendukung perempuan gitu karena ya ini kan kepentingan kita bersama gitu ya harus diperjuangkan juga bersama-sama gitu. Terus uh, apa pejuang feminisme liberal ini juga menganggap kalau misalnya penindasan perempuan di zaman dulu itu dikenal karena apa ya kurangnya kesetaraan kesempatan dan pendidikan dari perempuan gitu kepada perempuan baik secara individual atau kelompok. Nah, terus lapangan pekerjaan yang kurang buat perempuan kayak misalnya tadi yang aku sebutin gitu ya kayak perempuan nggak bisa bekerja di bidang hukum, perempuan nggak bisa jadi dewan juri, perempuan nggak bisa jadi hakim, perempuan nggak bisa kerja di kantor-kantor itu juga berpengaruh terhadap uh, aksesnya perempuan terhadap pendidikan gitu kan. Jadi uh, tidak adanya hak-hak tersebut, tidak adanya hak kepemilikan harta benda atau undang-undang perkawinan yang merugikan perempuan itu juga ingin apa ya ingin didobrak oleh gagasan feminisme liberal ini gitu. Intinya yaitu balik lagi tadi kayak perempuan uh, harus setara haknya dengan laki-laki gitu di bidang politik, sosial, dan pendidikan. Terus um, konsep feminisme liberal yang aku baca juga paling utama itu ini sih kak kayak mereka tuh ngelihat kalau misalnya manusia tuh punya keunikan dalam kapasitas untuk bernalar gitu. Nah itu kuncinya tuh bernalar itu kak. Jadi kayak feminisme liberal itu juga menekankan nalar yang dipunyai perempuan juga agar perempuan tuh bisa memperoleh kedudukan yang sama dengan laki-laki gitu dalam hal kesempatan dan hak gitu. Jadi kayak feminisme liberal ini menentang gitu anggapan kalau misalnya perempuan nggak bisa berpikir cerdas sama laki-laki, perempuan berpikir apa berperasaan lembut jadi nggak bisa kerja gitu. Jadi kayak feminisme liberal ini menganggap kalau misal perempuan tuh juga punya kemandirian berpikir secara bebas, secara cerdas, jadi bisa mempunyai posisi yang sederajat dengan laki-laki gitu. Nah makanya mungkin ini yang aku mau bilang gitu, karena feminisme liberal ini benar-benar menekankan pendidikan dan kesempatan bagi perempuan gitu. Karena dengan pendidikan dan akses terhadap kesempatan di bidang hak politik, di bidang sosial, di bidang pendidikan itu perempuan tuh sama aja diberikan kesempatan ya itu buat eksplor di dunia yang di luar ranah domestik yang cuma tadinya digeluti oleh perempuan. Jadi perempuan bisa mengeksplor dunia di luarnya itu. Jadi perempuan bisa ikut kerja di dunia yang tadinya nggak boleh buat perempuan gitu. Mungkin itu sih yang aku mau cerita tentang feminisme liberal secara umumnya kali ya Kak, sama sejarahnya itu. Oke, Ella. Ini Ella jelasinnya udah banget nih tadi kalau kita dengerin apa namanya kalau kita lihat sejarahnya, kemudian gimana muncul istilah feminisme liberal dan kenapa itu penting banget buat kita teman-teman semua juga bisa memahami itu. Karena apa ya lah ya kadang-kadang tuh mungkin
mungkin sekarang ini kita juga sudah lumayan apa sih mau bilang lumayan inilah ya relate lah, banyak orang sudah mulai relate lah tentang isu women empowerment misalnya gitu kan. Sekarang kita juga sudah peringatan Hari Perempuan itu juga sudah menjadi apa ya semacam ya sesuatu yang benar-benar kita peringati dengan ini ya tegap gempita juga. Tapi memang kadang itu benar sih kata Ella tadi, misalnya kita tuh juga punya tantangan banyak banget soal itu begitu, nanti kita bahas. Dan mungkin nanti sebelum kita apa namanya juga tanya-tanya Ella lagi, mungkin masih banyak hal yang mau di-share sama Ella lah. Ini by the way kita sambil baca komen-komen teman-teman juga nggak apa-apa ya lah ya, karena nanti semakin ini kalau misalnya ada teman-teman yang komen nanti jadi kita langsung respon aja. Jadi teman-teman juga boleh nih teman-teman di live IG yang mau komentar tentang diskusi kita malam hari ini, silahkan nanti bisa langsung komentar di IG live kita ya. Ini ada komentar dari Dika Anggrian ya. Nanti juga yang lain teman-teman juga boleh nih silahkan komentar untuk membahas tema kita malam hari ini. Lah ini karena patriarki melekat nih di Indonesia, apalagi ini sudah bicara Indonesia nih lah, jadi kita singgung-singgung dikit, kita kontekstualisasikan sama apa yang terjadi di Indonesia nih lah. Karena patriarki melekat di Indonesia, apalagi ditambah dengan apa namanya faktor agama, jadi kemungkinan kecil bisa ada kesetaraan hak perempuan. Jadi kemungkinan kecil bisa ada kesetaraan hak perempuan. Jadi itu mungkin bisa inilah sekaligus dikomentarin atau mungkin bisa dibahas juga. Ya mungkin apa yang dikatakan Dika gitu ya, atau Dika ya, benar ya. Bener. Mungkin muka-muka nggak salah. Iyalah, itu kan sering tuh kita ngobrolin. Kadang-kadang kita kan bicara tentang moderasi atau misalnya di agama saya itu misalnya bicara tentang moderasi beragama misalnya, atau moderasi dalam konteks begini ya, maksudnya gimana dalam konteks beragama itu kita juga penting untuk berpikir apa ya moderat gitu ya, maju begitu ya, kontekstualisasinya gitu. Tapi tantangan agama itu juga di satu sisi menjadi kesulitan juga, di sisi lain soal budaya juga mungkin lah selain agama. Budaya benar. Karena lagi saya kan orang Jawa nih lah, jadi kalau Jawa juga ada istilah-istilah mungkin Ella seperti konco wingking begitu ya lah ya. Terus kemudian macam gitu ya. Itu kayak apa ya, jadi apa ya semacam mindset gitulah mungkin di yang selalu kadang-kadang mungkin nggak semuanya sih mungkin ya, sebagian orang begitu apa namanya kadang-kadang itu jadi nasihat atau mungkin dalam tanda kutip ya, tapi kadang-kadang di satu sisi mungkin perkembangan zaman itu kan juga sudah bukan gitu ya, kadang-kadang mungkin tantangan sendiri lah untuk menjelaskan bahwasannya kan kita bicara tadi konsep sebetulnya tuh namanya rasionalisasi, kemudian nalar untuk berpikir, terus kemudian untuk melakukan sesuatu baik sesuatu berdasarkan apa yang kita nilai baik, buruk atau enggaknya, itu kan enggak bisa berdasarkan apa namanya kita laki-laki atau perempuan kan gitu, dan itu masih melekat banget lah kira-kira, mungkin kalau menurut saya lah ya itu masih kerasa. Kalau menurut Ella gimana? Mungkin Ella juga punya ini sambil kita ngomentarin pendapat teman-teman yang juga nanti ada di live IG ini lah. Oke, aku
Sama sih sebenarnya bahkan di keluarga aku yang aku kan keluarga mayoritas Tionghoa Kak. Dan itu menurut aku bukan cuma apa ya, bukan cuma agama Muslim aja gitu, cuma kayaknya hampir semua keluarga di Indonesia yang masih kental agamanya, yang masih kental budayanya gitu, kayaknya punya pemikiran yang masih bias terhadap patriarki gitu ya, dimana kayak mungkin kalau misalnya waktu kecil tuh sering dibilangin ngapain perempuan kalau tinggi-tinggi gitu kan, nanti cari aja suami yang kaya gitu kan. Itu walaupun gak berhubungan dengan agama, tapi ya itu udah jadi kayak apa ya, pembicaraan yang turun temurun gitu, dan yang sering didengar lah sama kita gitu kan ya, di sekitar kita gitu. Bahkan kayak misalnya kalau misalnya di kuliah gitu, kayak yang mau jadi dipilih jadi ketua kelas nih siapa nih, pasti mungkin dosen tuh nunjuknya laki-laki dulu gitu, baru wakil ketua kelasnya baru perempuan gitu, kayak eh iya. Dan aku ngerasa kayak bias patriarki kita, budaya patriarki kita gitu, itu emang disebabkan oleh banyak faktor gitu, budaya, agama, yang tadi aku bilang gitu, kayak udah emang dari sananya gitu, dari sejarahnya emang udah melekat banget gitu. Kayak gimana kita mandang laki-laki itu lebih kuat, lebih pikirannya lebih cerdas, atau misal lebih mampu dalam segala bidang yang dikerjakannya gitu dibanding perempuan gitu. Jadi kayak emang itu aku ngeliatnya sebagai tantangan tersendiri juga sih Kak, bagi gerakan feminisme, bagi perjuangan kita mencapai kesetaraan perempuan di dalam hak-hak hidupnya, hak-hak sipilnya gitu. Itu merupakan tantangan sih, gimana apa ya, kita ya benar sih kata Kak Garang tadi, kayak moderasi gitu ya, kayak gimana eh, reformasi pemikirannya itu memandang perempuan tuh sebenarnya ini loh, maksudnya zaman sekarang perempuan kalau misalkan memperoleh pendidikan S2, pendidikan sampai kuliah itu ya udah wajar, dan emang itu yang harus diperjuangkan gitu. Dan itu menurut aku ya itu faktor-faktor misalnya agama mungkin tadi yang masih pemikirannya masih agak konservatif gitu. Terus budaya yang masih melekat banget di keluarga kita, itu mungkin ya itu dari tantangan yang apa ya, jadi sama-sama harus kita concern ke depannya sih Kak, menurut aku. Iya, ya benar benar. Misalnya kayak eh, aku kan baca inilah si bukunya R.A. Kartini itu yang Abandon itu, yang misalnya diceritain kalau apa namanya dulu Kartini itu juga effort banget kan, zaman-zaman itu mungkin R.A. Kartini itu tahun berapa itu, mungkin belum apa namanya, kita belum merdeka ya. Itu kan uh, dan kayak apa namanya, mungkin juga bisa jadi pelajaran banget gimana waktu itu dia mungkin mungkin di satu sisi orang bisa ngelihat ya, mungkin juga di filmnya itu kan ada tuh filmnya Era Kartini itu yang apa namanya cerita soal gimana usaha dia untuk misalnya mau mau bahkan dia kalau nggak salah mau sekolah ke Belanda aja juga enggak Susah. kan, karena ada waktu itu ya mungkin padahal dia mungkin juga priai mungkin istilahnya dari golongan bangsawan lah begitu kan. Iya. Apa namanya apa namanya juga waktu itu mungkin kita nggak tahu ya, mungkin walaupun dari keluarga bangsawan sekalipun ternyata apa masih sulit juga ternyata begitu untuk mengakses. Ini kan soal akses pendidikan kan lah, mungkin seperti tadi yang Ella sempat cerita di awal, kalau misalnya isu tentang apa namanya woman movement misalnya, itu juga ternyata di aspek-aspek seperti kayak pendidikan, terus kemudian juga properti yang mungkin Ella tadi cerita, perempuan itu juga bisa loh punya properti tanpa harus persetujuan suami begitu, dan dia harus punya posisi hukum yang sama. Ini penting banget sih yang buat ya highlight ke teman-teman, posisi hukum dan posisi apapun itu ya, posisi hukum, kemudian akses ke resources apapun itu, ini jadi catatan penting buat kita. Nah kalau misalnya mungkin Ella punya cerita apa lagi nih Ella
yang bisa di-sharing buat teman-teman, misalnya soal mungkin tantangan atau apapun itu, atau mungkin gimana, apa ada cerita-cerita lain mungkin barangkali terkait dengan perkembangan, gimana sih apa namanya sebetulnya segregasi tadi itu harus akhirnya bisa di betul-betul di apa ya, misalnya kayak di Amerika kok bisa sih akhirnya sekarang Amerika, misalnya dulu Ella tuh kalau nggak salah di SK pernah nulis tentang apa sih ya, Ruth Ginsburg ya kalau nggak salah ya, wah perempuan lagi perempuan pertama ya lah ya di Supreme Court-nya di Amerika, dan dia bikin putusan yang progresif juga banyak banget soal isu, bukan soal isu gender aja, juga isu yang lain juga ya. Mungkin Ella bisa cerita lagi nih lah, ya, apa saja sih yang mungkin bisa di-share ke teman-teman mungkin yang pengen tahu lebih jauh tentang feminisme liberal. Oke, iya, itu aku setuju banget sih sama Kak Galang, gimana apa ya, isu perempuan ya dinamis gitu loh Kak. Kayak mungkin dulu isunya kita bahas tentang pendidikan, tentang hak politik gitu. Dimana kalau misalnya kita lihat sekarang ya sebenarnya ini ya mungkin aku agak menjawab pertanyaannya Kak Adoni juga ya, gimana maksudnya konsistensi feminisme liberal di Indonesia juga. Kayak aku ngeliatnya di Indonesia sekarang sebenarnya perkembangan udah lumayan sih Kak, gimana kayak ada apa sih, ada sistem kuota keterwakilan 30% kalau nggak salah di di parlemen Indonesia sekarang. Terus yang aku lihat juga kayak representasi perempuan di partai politik Indonesia itu juga udah lumayan banyak gitu, representasi perempuan anak muda di Indonesia itu udah lumayan banyak gitu. Dan di kayak misalnya di seminar-seminar tentang politik, tentang ekonomi, tentang isu teknologi itu juga udah banyak yang mendatangkan apa ya, pembicara perempuan gitu. Jadi kayak menurut aku sebenarnya dibanding dulu itu perjuangan pergerakan hak-hak perempuan ini udah mengarah ke hasil yang nyata sih, di mana ya sekarang perempuan lebih uh, bebas dalam mengekspresikan pendapatnya, lebih bisa mengakses ruang-ruang yang tadinya nggak bisa diakses oleh perempuan, tapi akhirnya sekarang juga bisa diakses, dan bahkan ada misalnya ruang-ruang tertentu yang didominasi oleh perempuan gitu, yang tadinya kita nggak bakal expect nih ini perempuan bakal kerja di bidang ini gitu. Dan kalau misalnya aku lihat juga mungkin kalau misalnya tantangannya sekarang tadi ya, karena aku sebut juga tentang gimana isu perempuan sekarang dinamis. Kalau misalnya dulu tentang pendidikan, tentang politik, mungkin kalau misalnya sekarang yang ya sesuai sama tulisan yang baru aku juga publish itu, kayak sekarang juga pembahasannya tuh ada teknologi informasi komunikasi gitu, gimana mungkin kalau misalnya kita bahas tentang komputer, mungkin kalau misalnya kita bahas tentang internet, itu apa sih pikiran kita yang melekat tuh pasti laki-laki lebih paham gitu di soal teknologi informasi komputer ini gitu. Kalau misalnya kita lihat juga mungkin kalau misalnya smart TV aku rusak gitu, yang teknisi yang datang ke sini pasti laki-laki gitu. Itu kan kayak contoh yang deket sama aku gitu. Kayak aku nggak pernah pas papa aku manggil orang Samsung nih misalnya, aku nggak pernah ngelihat teknisi perempuan gitu yang datang yang ngebenerin TV aku, yang ngejelasin oh remote salah, oh ininya salah gitu, nggak pernah gitu, aku jarang banget gitu. Bahkan kalau misalnya di mall gitu, kalau misalnya kita lihat yang ngejelasin mungkin yang jadi SPG TV oke perempuan tuh, cuma kalau yang ngejelasin kok TV ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, itu biasanya laki-laki gitu. Jadi kayak, dan HP juga gitu, kayak misalnya aku datang ke toko Samsung atau toko Apple gitu, itu biasa yang nyamperin kita, yang ngasih tahu oh ini gini 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 kak gitu, oh ini softwarenya gini 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 kak gitu. Itu biasanya tuh banyak laki-laki sih gitu. Jadi kayak iya, menurut aku isu teknologi informasi dan komunikasi itu ini sih jadi isu berikutnya yang perlu di concern lagi sama keterkaitannya dengan peran perempuan dalam teknologi gitu gitu. Karena padahal aku ngelihatnya teknologi
perkembangan teknologi, globalisasi, informasi dan komunikasi itu harusnya bisa jadi ruang untuk ya itu, ruang untuk semua orang tanpa mandang gender gitu untuk berinovasi, untuk berekspresi secara bebas di dalamnya gitu. Dimana uh, tidak terbatas hanya pada laki-laki aja, cuma ya kita berusaha untuk dobrak ya pemikiran gimana oh perempuan juga bisa loh ngerti soal teknologi, oh perempuan juga bisa loh ngutak-ngatik komputer gitu. Sederhana itu aja sih kayak gimana kita apa ya, kita berusaha membangun ruang masyarakat yang memperbolehkan ya semua orang tidak melihat gendernya, tidak melihat latar belakang apapun gitu kayak oh orang ini mau coba belajar di bidang ini, oke silakan gitu. Jadi kita bangun ruang yang nggak eksklusif terhadap hanya karena dia perempuan, hanya karena dia laki-laki gitu, bukan karena gitu. Cuma ya kita bangun ruang yang berdasarkan apa ya, kemampuan dia, skill dia, cara berpikir dia gitu. Terlepas dari apapun gendernya gitu. Jadi kita benar-benar ngeliat, oh kemampuan dia bagus nih di bidang ini, walaupun dia perempuan, oh ya udah nggak apa-apa, apa kita hire aja nih dia jadi teknisi kita gitu. Mungkin itu sih Kak yang mungkin aku anggap sebagai tantangan juga buat kedepannya. Nah, ini catatan bagus nih, harus kita garis bawahi apa yang baru inilah soal apa as long as dia punya kompetensi, punya kemampuan di apa namanya perlu dipertimbangkan, begitu bukan soal gender gitu ya, bukan soal apa namanya dia laki-laki atau perempuan. Karena kemarin BTW saya juga baru ini lah service ke service center HP. Ya tahu juga. Dan sih yang apa namanya yang istilahnya sih apa sih namanya? Bukan ya mungkin yang CS-nya gitu loh sih oh, kayak iya. kalau di bank. Oh iya. Customer service gitu ya kayak. Yang dia yang nerima ini, sorry, yang nerima waktu kita baru datang itu kan dia yang nerima komplainnya apa masalah. Iya, customer service-nya iya. Nah, kalau di service center tuh kan kelihatan kan ada setelah barang diterima terus nanti ditunggu sebentar terus tunggu dulu ya Pak, ini nanti kita kasih sama teknisinya biar diperbaiki. Nah itu di sebelah itu kan kelihatan teknisinya tahu semua kalau diperbaiki. Ini mungkin juga bisa jadi apa sih bisa jadi bahan diskusi karena juga apa mungkin yang disampaikan adalah soal apa sih istilahnya alokasi apa untuk perempuan di DPR juga sekarang di politik juga mulai kayak gitu ya. Kalau misalnya eh, apa namanya kalau kita baca tuh di berita ataupun mungkin di itu siapa sih yang ngeluarin data itu ya kemarin sempat selama pandemi itu kalau kita kayak kita rate gitu ya atau mungkin bandingkan ternyata kepemimpinan kepala negara kepemimpinan negara ya pemerintahan di negara-negara itu yang dipimpin oleh perempuan itu ternyata lebih efektif loh untuk menanggulangi apa namanya COVID dibandingkan laki-laki. Jadi kan sebetulnya kalau kita ngobrol tentang semacam apa ya seringkali kan orang bilang tuh katanya perempuan itu lebih emosi gitu ya emosional kemudian lagi kadang lebih rasional tuh kadang-kadang mungkin juga bisa ya itu mungkin tergantung orangnya begitu juga di tengah kondisi mungkin kita kan nggak tahu tuh di tengah kondisi pandemi yang sebegitu apa namanya kita gimana ekonomi situasinya kayak gitu kita semua pasti ngerasain ya beberapa tahun yang lalu dan mungkin sekarang mungkin kita sudah cukup lumayan lah balik lagi kita dan sudah mulai sehat lagi dari situasi pandemi. Dulu tuh kan misalnya kayak si siapa tuh Jacinda Ardern kemudian yang Taiwan itu juga ada Tsai Ing-wen kemudian Angela Merkel juga tuh di mana Jerman dan itu kan dia sampai dibahas itu di kalau nggak salah di mana ya sempat jadi lupa sih forumnya apa cuma datanya itu kayak ini akhirnya jadi semacam refleksi buat banyak orang kok bisa
di waktu pandemi itu ke, uh, kepala pemerintahan ya, kalau saya bilang istilahnya, di beberapa negara yang ada di belahan dunia itu malah kayak populis, terus kemudian menyikapi kondisi-kondisi kayak pandemi itu gegabah banget, alih-alih menyelesaikan masalah kok malah justru apa ya, kayak misalnya termasuk di Amerika, di apa ya, di Brazil ada Bolsonaro itu juga gitu, di India dan sebagainya lah. Jadi pada jadi emang kayak kalau dibandingin dengan kepemimpinan perempuan yang yang dilakukan oleh beberapa kepala pemerintahan kayak Perdana Menteri seperti Jacinda Ardern, kemudian Angela Merkel gitu, itu ternyata oh bisa loh, dan bahkan lebih baik loh, bahkan lebih efektif loh. Ini data inilah, data serius itu, data serius dan udah ini by riset gitu, jadi lebih efektif itu. Nah, kalau Elang lihatnya gimana lah soal itu? Karena kan mungkin ini kan berarti kan di kita bahasanya mungkin di level manajemen apa ya, pembahasan di level kepemimpinan begitu ya. Bisa juga nggak hanya sekedar perempuan itu bisa melakukan tadi yang kita sebut mencari akses, mendapatkan akses, tapi bahkan pun bisa memimpin gitu ya, dalam konteks apa istilahnya ya, kepemimpinan gitulah ya. Kalau Elang lihatnya, iya, aku setuju banget sih sama Kak Galang, dan ini komentarnya Kak Dika Anggrian juga aku setuju banget gitu. Dimana kalau misalnya contoh kepemimpinan perempuan yang berhasil dan bahkan lebih efektif daripada laki-laki gitu, itu sebenarnya ya aku lihat itu sebagai contoh kalau misalnya oh ternyata perempuan juga bisa loh. Bener kata Kak Galang tadi, kayak mungkin mungkin kalau misalnya kita tinggal di zaman dulu gitu, kita nggak bakal expect kalau misalnya perempuan bisa memimpin sehebat laki-laki atau bahkan lebih hebat daripada laki-laki gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat di contoh-contoh sekarang kayak yang tadi Kak Galang bilang tentang kepemimpinan perempuan di masa COVID-19, itu ya udah jadi contoh kalau misalnya oh ternyata perempuan bisa loh, kayak terlepas dari stereotip-stereotip kalau misalnya perempuan tuh pasti lebih emosional, pasti nggak bisa berpikir rasional kayak laki-laki gitu. Dan apa yang aku mau highlight mungkin kayak apa ya, kayak misalnya ke kepemimpinan, pekerjaan-pekerjaan lain di luar kepemimpinan politik dan lain sebagainya gitu. Itu ya balik lagi ke kompetensi gitu sih, kayak gimana aku setuju kalau misalnya pekerjaan ya itu baik itu politik maupun nggak non politik ya, itu harus ya sesuai kompetensi dan sesuai skill, sesuai kemampuan, sesuai bakat gitu. Jadi bukan cuma bukan apa ya, bahkan bukan dilihat dari gendernya aja gitu. Dan aku setuju kalau misalnya kayak yang Kak Dika bilang gitu, kayak cara berpikir kita, nalar kita, berpikiran logis kita itu yang harus diutamakan gitu. Gimana pekerjaan itu ya harus sesuai dengan apa ya, kayak ada kan istilah the right man on the right place gitu kan. Itu kan ya udah kita cari orang yang berkompetensi yang paling sesuai dengan pekerjaan itu tanpa melihat gender gitu. Nah, permasalahannya adalah gimana uh, lowongan pekerjaan itu, misalnya lowongan akses untuk sebagai presiden, misalnya akses untuk kepemimpinan itu juga dibuka untuk semua orang, bukan misalnya ini kita lagi misalnya aku sebagai interviewer, terus untuk posisi ketua gitu. Nah, aku ngelihat calon staff aku yang aku mau interview misalnya 9 laki-laki, 1 perempuan gitu. Cuma karena aku lihat dia 1 perempuan doang, ya aku ngeliat kayaknya perempuan nggak bisa deh di posisi ketua. Jadi oke deh, aku nggak interview dia, aku cuma interview yang laki-laki karena di otak aku tuh, di mindset aku tuh udah ada kepikiran kalau misalnya ini dia perempuan pasti nggak bisa mimpin gitu, dia perempuan pasti nggak bisa kerja dibanding 9 laki-laki ini gitu. Padahal aku belum interview dia, aku belum baca CV dia, aku belum tahu nih dia gimana nih pikirannya nanti gini-gini gitu. Tapi aku nggak kasih kesempatan nih calon staff perempuan ini tuh buat ikut interview aku nggak kasih kesempatan perempuan ini tuh buat nunjukin kapasitas dirinya di depan aku, di depan gimana nanti aku kasih pertanyaan ke dia. Dan yang aku nggak kasih kesempatan ini yang menurut aku tuh jadi masalah gitu, dimana
kadang tuh mungkin ini mungkin keadaan sekarang tuh udah lebih baik dibanding zaman dulu ya Kak. Cuma mungkin aku sering ketemu di mana iya itu perempuan gak dikasih kesempatan yang sama gitu. Padahal dia belum nunjukin kapasitas dia belum nunjukin kapabilitas dia dalam pekerjaannya, dia belum nunjukin kemampuannya, tapi cuma dari luar, cuma karena dia perempuan, dia nggak dikasih kesempatan buat itu gitu. Dia nggak dikasih kesempatan buat berusaha buat lebih gitu di pekerjaan yang dia mau daftar gitu misalnya. Jadi itu sih Kak masalahnya adalah gimana caranya kita apa ya mempertahankan lingkungan akses keterbukaan akses ke lowongan pekerjaan ke kepemimpinan gitu-gitu yang harusnya lebih inklusif lagi gitu. Jadi nggak pandang gender, benar-benar pandang apa ya kompetensi dari orang itu gitu. Itu sih Kak paling menurut aku. Emang ini sih. Jadi kalau apa namanya, emang karena mitos. Jadi Bener-bener. atau yang ngomong soal apa namanya perempuan dan macam-macam itulah, termasuk soal apa namanya maskulinitas begitu juga. Sebaliknya bicara maskulin itu kok seolah-olah lebih dan sebagainya, itu kan mungkin mitosnya emang. Padahal kan kalau misalnya tadi juga bicara soal data yang tadi kepemimpinan itu kan ya harusnya kan orang harusnya bisa lebih ini ya, lebih lebih terbuka gitu dengan data itu, dan harusnya ketika orang disajikan dengan data bahkan risetnya betul-betul valid begitu, orang kan harusnya bisa berubah kan pikirannya. Tapi mungkin karena menurut saya sih lah, mungkin bisa nanti jadi bahan tulisan mitos apa itu. Stigmanya udah nempel banget nih Kak. Iya, jadi tapi emang kalau kita bicara mitos-mitos ya kebudayaan ini dalam tanda kutip itu, mitos-mitos macam apapun itulah, itu memang semua hal ya banyak juga masih masih jadi tantangan kita. Mungkin jadi harusnya kalau misalnya katanya siapa Dika soal nalar dan berpikir logis ini bisa diterapkan, pasti semua apa nama kepentingan publik akan saintifik. Kalau saintifik pasti akan open minded gitu, terbuka dengan dan Bener-bener. apa namanya perempuan pun juga punya apa namanya peran yang sama dan sisi yang sama begitu. Aksesnya Uh, sama sih Kak yang penting. ya, sekali lagi kita sapa nih teman-teman yang terus bergabung dan mulai banyak bergabung. Mana ini selamat malam teman-teman semuanya. Jadi kita masih asik ngobrol tentang tema kita malam hari ini, yaitu tentang feminisme liberal bersama Ella. Dan ini masih kita, ini ada pertanyaan lagi nih Ella. Coba nanti Ella ikut komentar juga ya. Menurut Ella di Indonesia apa perspektif? Saya ulangi lagi deh. Menurut Ella di Indonesia apa perspektif feminisme liberal cukup konsisten diterapkan atau malah banyak tantangan? Gitu. Mungkin bisa di-share pengalaman Ella dan contoh-contohnya di Indonesia. Jadi mungkin lebih ke ini Ella, penerapan sudah cukup konsisten diterapkan belum? Oke. Iya, menurut aku sih sebenarnya itu tadi yang aku bilang sih sebenarnya. Aku sempat singgung soal gimana perkembangan kesetaraan hak-hak perempuan sekarang udah jauh lebih baik dibanding perempuan-perempuan zaman dulu gitu. Gimana? Mungkin kalau misalnya feminisme zaman dulu nggak berhasil gitu, mungkin kalau misalnya feminisme liberal nggak diterapkan di Indonesia gitu, mungkin ya udah aku di sini nggak bisa ngomong dengan Kak Galang, aku di sini juga nggak bisa kuliah di universitas ternama gitu. Mungkin aku juga nggak bisa S1, mungkin aku cuma bakal ya udah pekerjaan aku mungkin yang tadinya aku cita-cita aku mau ngomong depan publik lebih banyak gitu ya, tapi ya harus dipendam karena aku cuma karena aku seorang perempuan gitu. Jadi kalau misalnya aku lihat realitas sekarang ya udah lumayan cukup baik dan lumayan udah cukup konsisten dengan adanya tadi representasi perempuan politik di Indonesia, terus adanya kuota-kuota
keterwakilan perempuan di parlemen, terus gimana masyarakat kita sekarang ini juga udah jauh lebih menghargai hak-hak perempuan dibanding zaman dulu gitu. Cuma mungkin yang aku agak sayangkan adalah gimana perjuangan hak-hak perempuan misalnya yang dia harusnya di bidang pekerjaan kayak perjuangan buruh perempuan dalam mendapatkan cuti hamil yang lebih layak, terus nggak bebas dari PHK yang tanpa alasan yang jelas gitu. Terus hak-hak perempuan di bidang pendidikan, hak-hak perempuan di bidang teknologi yang tadi aku sempat singgung juga, dan gimana kadang orang mungkin masih mispersepsi gitu ya tentang feminisme gitu. Karena yang aku tangkap misalnya diskusi tentang feminisme itu kan banyak banget di Twitter dan aku lumayan sering ikutin Twitter gitu ya. Aku tuh ngelihat mungkin feminisme tuh kadang nggak semua apa ya ada beberapa orang yang nganggap mungkin feminisme itu sebagai apa ya ajang balas dendam perempuan ke laki-laki gitu ya padahal ya bukan gitu kayak feminisme itu bukan cuma perempuan aja kok fokusnya intinya kan dia feminisme apa memperjuangkan kesetaraan hak-hak semua orang gitu nggak cuma perempuan tapi hak-hak laki-laki ya juga diperjuangkan dan harus setara gitu jadi nggak ada satu kalangan yang disubordinasi, nggak ada satu kalangan yang dibatasi dalam aksesnya terhadap bidang ini gitu. Jadi benar-benar setara gitu dan itu kan yang diperjuangkan oleh feminisme bukan malah dianggap sebagai balas dendamnya perempuan ke laki-laki karena dulu perempuan dianggap diperlakukan nggak adil gitu. Dan masalah-masalah kayak aku tuh sering nemu banget di Twitter kayak diskusi feminisme yang tadinya ke pendidikan, ke pekerjaan, ke gimana buru-buru perempuan itu menuntut hak-haknya dalam kantornya itu merembet ke arah kayak gimana perempuan juga harus bisa angkat galon lah atau kayak perempuan apa laki-laki juga oh ya udah berarti laki-laki harus masak juga dong oh berarti perempuan tuh ya harus ini loh kalau misalnya apa kalau misalnya berantem sama laki-laki, kalau misalnya ditampar sama laki-laki, ditampar balik sama laki-laki juga boleh dong berarti gitu. Malah merembet ke hal yang apa ya, yang ya mungkin yang kalau misalnya aku bilang yang nggak substantif gitu kayak bayangin aja RA Kartini udah capek-capek memperjuangkan hak perempuan di Indonesia supaya bisa sekolah tinggi-tinggi, tapi kita di sini malah mempeributkan gimana apa mempeributkan gimana perempuan juga harusnya angkat galon, perempuan juga harusnya bisa jadi kuli bangunan gitu ya padahal ya kita tahu gitu kita nggak kita di sini perempuan aku di sini perempuan yang nggak memungkiri kalau misalnya emang fisik perempuan tuh lebih lemah daripada laki-laki gitu itu kan ya itu kan udah faktor biologis gitu itu udah nggak bisa diubah gitu dan aku ya kayaknya aku sebagai perempuan selama ini kayaknya nggak pernah nyangkal juga kalau misalnya fisik kita lebih lemah terus ya itu tadi balik lagi itu bukan konsen dari feminisme gitu itu malah ke kemana-mana gitu jadi kayak malah melenceng dari fokus utama feminisme gitu dan itu yang menjadi tantangan juga sih gimana diskusi kita tuh bener-bener dinamis banget apalagi tambah ada media sosial gitu kan jadi kayak semua orang bisa diskusi semua orang bisa menyuarakan idenya dan itu gimana diskusi tentang feminisme kita tuh bisa lebih sehat lagi ruangannya bisa lebih terbuka lagi buat perempuan-perempuan untuk menyuarakan pendapatnya juga gitu jadi itu sih kak mungkin kayak tantangannya gitu menurut aku dan realitasnya di Indonesia terutama ada media sosial yang menambah diskusi feminisme dan itu menurut aku bagus sih kayak media sosial tuh bisa apa ya bikin ya diskusi feminisme hak-hak perempuan itu bisa lebih diperhatikan lagi lebih beefing lagi gitu suasananya gitu. Betul, betul, betul lah. Kadang orang lihatnya, oh ini noises gitu ya, atau mungkin, tapi nggak masalah sih menurut saya sih. Toh juga kita akhirnya kan kita bicara ide itu ya, bicara hak gitu ya. Dan kalau kita misalnya di Twitter ya, itu kan ya di Twitter Land itu emang lebih asik gitu ya. Komentarnya dari sampai itu semua inilah meme-nya juga ini banget apa namanya saya sih juga nggak apa ya nggak apa namanya sih nggak memungkiri nggak apa-apa sih menurut saya itu jadi wacana publik lah itu ya nggak pasti kalau juga bisa di Twitter ada pro dan kontra justru itulah demokrasi dan mungkin
akan mikir sendiri, dia akan memikirkan kira-kira dia mau baik begitu kan, daripada kita nggak punya resources atau informasi gitu. Mungkin kita mungkin mau nggak mau kayak harus belajar kayak mungkin memperdalam bacaan kita, literasi kita, karena emang informasi yang berseliweran itu emang kadang-kadang banyak banget yang kadang-kadang gitu. Misalnya kayak kemarin bicara apa namanya soal isu apa namanya child free dan macam-macam itu ya. Kemudian apa namanya banyaklah peran perempuan dan macam-macam sampai bagian apa itu. Tapi saya kira harusnya ya dengan kita punya sosial media ini yang mungkin bagi sebagian orang itu malah dianggap sebagai masalah dalam tanda kutip begitu ya. Kita nggak perlu terlalu risau sih. Memang kita lagi pasti aja. Zaman kita kan udah, kalau Ray itu cerita itu memang zaman kita tuh digitalisasi ya. Zamannya tuh emang kayak gini dan semuanya sosmed semua. Citizen journalism itu juga citizenship itu lah. Wah, biasa gitu. Dan asik lah pokoknya, kita nikmatin aja. Nah, lagi nih lah, ya, mungkin tadi Ella juga ada tantangan juga. Mungkin juga kita mulai banyak juga sih lah. Kalau tadi Ella cerita soal tantangan, sekarang regulasi juga banyak yang didorong. Misalnya kemarin ada TPKS kita juga udah sahkan, itu bagus banget. Ini bagus banget. Ini bisa menjadi semacam, kalau di hukum, Ella tadi juga di awal sempat berkali-kali bahas bagaimana akses hukum perempuan itu juga penting. Ya ini juga TPKS dan lain-lain pasti banyak lah. Mungkin ini juga ada pertanyaan lagi nih lah terkait dengan tips memilih pemimpin di 2024 yang peka gender. Nah, itu gimana lah? Ini politik penting nih, kita juga anak harus paham politik supaya nanti kita nggak kecil gitu. Bisa yang mewakili kita di kekuasaan, di pemerintahan adalah orang-orang yang mewakili kepentingan kita juga. Terutama kalau kita bicara isu tentang gender gitu lah. Ella bisa sharing sama kita tentang pertanyaan ini. Oke. Mungkin aku pertama mau apresiasi dulu ya, kayak Kak Adon ini udah nanya pertanyaan tentang gimana cara memilih pemimpin di 2024 yang peka terhadap gender tuh. Menurut aku udah nyerminin gimana antusias kita tuh buat lebih selektif lagi dalam pemilu, lebih konsen lagi terhadap apa visi misinya, prokernya gitu, nggak cuma sebatas figur politik aja ya, yang kayak tadi aku bilang. Kalau misalnya, mungkin aku menyamakan representasi sedikit ya, kalau misalnya ini tuh tadi juga dibahas di kelas aku gitu, jadi kayak aku lumayan ada pencerahan tentang representasi perempuan di politik. Kalau misalnya representasi perempuan itu ya cuma sebagai pajangan aja, kayak oh yang penting ada perempuan nih di partai politik ini, cuma ya pada akhirnya pada proses perumusan kebijakannya, pada proses pengambilan keputusannya, pada proses rapatnya dan lain sebagainya, di dalamnya ternyata si perempuan ini, perwakilan perempuan ini tuh nggak dilibatkan dalam proses keputusan itu gitu. Dia nggak bisa ngomong gitu, dia nggak bisa action for kepentingan perempuan gitu. Dia cuma ya udah, dia cuma stand for kepentingan perempuan yang kita bahkan nggak tahu gitu kepentingan perempuan mana yang diwakili sama si wakil di DPR ini gitu. Itu juga jadi masalah gitu, gimana ya itu tadi balik lagi kayak representasi perempuan akhirnya ya cuma dipaksa-paksa buat menuhin kuota keterwakilan 30% itu gitu. Tapi substansinya itu kita nggak tahu gitu, apakah wakil kita itu benar-benar berpihak pada kepentingan perempuan, apakah wakil kita itu benar-benar tahu apa yang dia mau perjuangin, apakah wakil kita itu benar-benar paham tentang substansi kesetaraan gender dan lain sebagainya. Itu kita mungkin hasilnya jadi keliru gitu, hasilnya jadi nggak sesuai dengan
maunya kita bahwa kita tuh maunya padahal kita tuh maunya perwakilan perempuan kita tuh gini gini gini, bikin program gini gini gini, bikin sahin undang-undang KS, sahin undang-undang perlindungan anak dan ibu gitu, sahin tentang perlindungan cipta kerja terhadap hak-hak buruh perempuan gitu. Cuma ya itu tadi, karena representasi perempuan cuma dianggap sebagai pajangan dan ya udah yang penting kuotanya tuh penuh aja gitu, ya jadi nggak terrealisasi kepentingan-kepentingan perempuan gitu. Dan itu sih menurut aku yang penting gitu, gimana kita ngelihat mungkin yang aku bisa lihat tuh gimana apa ya, konsen nama isu-isu prokernya sih ya, gimana proker si calon 2024 ini tuh bisa berpihak pada pembangunan kesetaraan gender gitu. Dan iya, gimana dia bisa melihat isu KS itu sebagai isu yang penting untuk dituntaskan, gimana concern terhadap isu perempuan gitu, bukannya malah memberatkan perempuan gitu, bukannya malah semakin mempersulit perempuan ya. Cuma ini bukan cuma perempuan aja mungkin ya, ini ke semua gender gitu menurut aku. Mungkin kalau misalnya kita bicara gender kan juga sekarang tuh banyak banget kayak ada tuntutan perlindungan dari diskriminasi terhadap transgender, LGBT di lingkungan kita gitu. Dan itu menurut aku juga penting gitu, gimana calon pemimpin kita 2024 ini tuh bisa membangun ruang kebijakan yang inklusif terhadap semua warga negaranya tanpa gender yang terkecuali gitu. Gimana kita bisa menghargai ekspresi orang, gimana kita bisa, intinya adalah gimana kita bisa melihat calon pemimpin 2024 ini memberikan payung hukum yang jelas sih Kak. Jadi kayak payung hukum yang jelas buat buruh perempuan, payung hukum yang jelas buat pelaku kekerasan seksual, payung hukum yang jelas buat diskriminasi, payung hukum yang jelas buat mungkin isu-isu perempuan lainnya yang yang masih belum terjangkau, isu-isu mungkin isu-isu perempuan di luar di dalam kota di Jakarta itu beda dengan isu perempuan di misalnya di Kalimantan, di Sulawesi gitu. Dan iya, itu gimana kita bisa ngelihat program kerjanya, kebijakannya itu inklusif ke semua orang gitu. Dan mungkin aku nggak mau spesifik ke gimana calon pemimpin 2024 ini ke arahnya harus mendukung perempuan gitu, enggak sih. Aku ngeliatnya gimana ya itu adil dan memberikan payung hukum yang setara gitu terhadap ya semua orang di warga negara kita gitu. Itu sih Kak mungkin dari aku. Oke, thank you Ella. Ternyata waktu kita juga udah mepet. Iya. Tapi mungkin saya mau nyimpulin dikit bahwa yang disampaikan Ella penting banget buat pelajaran kita. Begitu juga ini mungkin terakhir ada komentar dari Dika Anggian misalnya tentang kan orang masih awam dengan istilah feminis begitu, jadi memang perlu jadi kalau kebijakan ingin diterapkan di suatu tempat harus punya kesepakatan, harus paham dulu lah gitu. Dan ini tadi juga Ella juga sempat kalau kita lihat bagaimana awal cerita, bagaimana lahirnya, kemudian gerakan, dan sebetulnya itu menjadi sekarang sudah berekspansi ke dalam sendi-sendi kehidupan bernegara kita ya, misalnya dalam konteks akses juga sudah kita mulai banyak, kemudian regulasi penting banget. Ella juga di beberapa waktu tadi juga menjelaskan di politik juga penting nih, kita harus memilih orang-orang yang bisa merepresent begitu ya, karena kan kepentingannya banyak ya, misalnya isu KS, dan itu yang harus, dan mungkin setelah ini masih banyak isu-isu yang lain ya yang mungkin harus diwadahi juga dari segi pemikiran dan ide-ide dari feminisme liberal itu sendiri. Dan sekaligus mungkin saya ucapkan terima kasih buat Ella. Mungkin waktu kita emang terbatas banget nih lah, jadi moga nih teman-teman yang sudah bergabung sama kita malam hari ini bisa mengambil pelajaran, nanti bisa memberikan pemahaman baru teman-teman semuanya terkait dengan gagasan-gagasan libertarian. Sekali lagi terima kasih buat Ella, thank you banget Ella sudah Thank you Kak dan teman-teman semua di sini.
begini. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan di Suara Kebebasan. Nanti hari Jumat lusa kita akan berdiskusi kembali di Forum Kebebasan. Kita akan bahas tentang representasi perempuan politik di Indonesia. Nanti dijamin pasti akan juga seru lagi, karena kita masih di bulan perempuan nih, teman-teman. Masih dalam rangka untuk meringati Hari Perempuan. Jangan lupa juga untuk terus mengikuti tulisan-tulisan di platform suarakebebasan.id untuk menambah wawasan kita tentang gagasan-gagasan libertarian. Saya Galang Taufani, Managing Editor Suara Kebebasan, pamit. Sekali lagi, sampai jumpa teman-teman. Selamat malam. Thank you, Ella. Dadah. Thank you Kak Galang dan teman-teman. Oke.